Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Damisih dari Desa Pasar Banggi. Saya mempunyai 3 putri. Alhamdulillah sehat-sehat dan semua sekolah. Ibu, sebelum memulai usaha ini, usaha apa yang sudah Ibu lakukan? Saya mulai usaha makanan sebenarnya udah lama. Dari dulu udah pernah buka warung di depan pabrik bentol selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Karena pabriknya tutup, jadi ikut gulung tikar. Terus ngelamar di Pringsewu, di rumah-rumah makan juga sebagai karyawan biasa. Tapi dari 2016 saya dapat pelatihan awalnya dari Dinas Kelautan, membuat rengginang teri. Nah, dari situ 2016 itu ada pendampingan dari industri rumahan, jadi saya bisa mengembangkan produk rengginang saya. Dari produksi 1 kilo per hari yang dulu saya nitip-nitip di warung-warung di pinggir jalan. Nah, dari pendampingan industri rumahan itu produk saya bisa saya titipkan di toko-toko oleh-oleh dan sampai sekarang bisa masuk ke pusat oleh-oleh di warung-warung pinggir jalan sepanjang jalan Lasem Rembang itu dulu. Terus masuk di toko agen-agen bis-bis, tapi masih kemasan 5.000 itu. Jalannya juga kurang bagus. Setelah dapat pendampingan terus, ada izin PRT, kemasan diganti. Kemasan yang saya pakai sekarang ini jadi bisa masuk ke pusat oleh-oleh. Ini jadi sejak 2016 ya? Iya. Pas ada proyek pendamping dari Dikan. Iya. Terus ini nama usahanya Gangsar Jaya, Bu. Iya. Itu artinya apa ya? Kok milih nama itu? Harapannya ya semoga lancar terus. Perkenalkan, nama saya Zainab Hafid. Saya sebagai pendamping industri rumahan di Kabupaten Rembang. Bu Damisih ini adalah salah satu dampingan saya, yang beliau ini berawal dari usahanya masih IR1. Jadi dulu kan pertama kali kita terjun di IR ini, semua perempuan yang ada di desa ini kita data untuk kita golongkan dia masuk kategori IR1, IR2 atau IR3. Nah, Bu Damisih ini adalah salah satu yang masuk kategori IR1. IR1 itu usahanya masih gonta-ganti, produksinya masih belum menetap, beralih-alih produk, sampai pada akhirnya kita adakan kegiatan membuat rengginang. Satu desa ini kita ajarkan membuat rengginang. Akhirnya mereka berinovasi membuat rengginang dengan campuran rasa hasil laut. Ada rengginang teri, rajungan, cumi, macam-macam hasil laut dikombinasikan dengan rengginang. Akhirnya Bu Damisih ini adalah salah satu yang memproduksi rengginang. Mulai dari IR1, tahun-tahun berikutnya meningkat ke IR2, sampai sekarang akhirnya IR3, dan Bu Damisih ini sudah masuk kategori UMKM. Usaha beliau itu sangat tipis sekali, mulai disiplin dalam pencatatan, terus mulai pengelolaan keuangan. Jadi beliau ini juga bisa memisahkan antara uang produksi dan uang rumah tangga, sehingga itu yang membuat usahanya semakin tahun semakin meningkat. Dan hasilnya sekarang ini beliau sudah mempekerjakan para tetangganya. Khusus untuk seluruh desa di Kabupaten Rembang, untuk sampai tahun 2021 ini ada 15 desa dengan total IR 650 orang. Untuk pendamping tingkat kabupaten, saya sendiri bersama salah satu ada teman saya juga. Terus untuk di tingkat desa, salah satu pelaku yang sekiranya bisa menjadi leader
itu kita jadikan pendamping lokal di desa. Jadi kita kerjasama dengan pendamping lokal yang ada di desa untuk berkomunikasi, kebutuhan apa yang ada di desa kita sampaikan kepada tim pelaksana yang ada di kabupaten. Salah satu tantangan juga adalah di saat saya meminta untuk merubah penggunaan alat teknologi untuk produksi, di mana kebanyakan itu kan mereka masih menggunakan alat yang masih tradisional. Contoh terasi itu awalnya mereka masih ditumbuk. Di saat kita coba untuk mengajarkan kalau terasi itu digiling gimana Bu, itu mereka masih berat untuk berpindah alat produksi. Karena kalau di saat kelemahan masih menggunakan alat tradisional itu kan butuh waktu lama dan butuh tenaga. Nah itu yang akan menyulitkan untuk regenerasi usaha para pelaku IR. Kalau sudah pakai alat yang semi teknologi, pakai mesin, itu kan mengurangi resiko capek buat para pelaku IR. Jadi pelan-pelan walaupun sulit, tapi akhirnya mereka juga mau beralih. Itu untuk kesulitan di saat menggunakan teknologi salah satunya. Kesulitan lain di saat mereka harus mengganti kemasan yang lebih baik. Kebanyakan komentar mereka gak usah gonta-ganti Mbak, wong nganggo kemasan ngeten niki mawon pon payu. Jadi di saat dialihkan untuk kemasan yang lebih baik, itu mereka berat karena pada akhirnya menambah biaya. Padahal di saat mereka menambah biaya untuk kemasan, harga jual untuk produk mereka juga akan lebih meningkat, daya tahan produknya juga meningkat, harga nilai jual juga meningkat, pasarannya juga lebih jauh lagi, tidak di pasaran tradisional atau hanya di lingkungan sekitar. Itu yang masih agak sulit gitu. Karena mereka masih takut mencoba untuk berubah, melakukan perubahan untuk produk atau usahanya, itu masih takutnya kalau berubah lagi nanti mereka harus mencari konsumen lagi, harus mengganti biaya lagi, harus ya itulah intinya, mereka masih sulit untuk berubah gitu. Nah, tantangan untuk merubah mindset itu yang tersulit ketika saya juga harus mengenalkan apa itu gender buat mereka. Yang dimaksud berdaya perempuan, agar berdaya, kesetaraan gender buat mereka. Walaupun mereka pada akhirnya berdaya, mereka akhirnya mempunyai usaha sendiri, mereka akhirnya mempunyai penghasilan sendiri, mereka tidak lupa akan kodratnya sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak mereka. Saya selalu tanamkan itu karena takutnya di saat penghasilan mereka sudah banyak, di saat mereka sudah punya penghasilan yang lebih tinggi dari suaminya, mereka akan lupa diri, mereka akan menganggap dirinya sudah mampu dan tidak membutuhkan suami lagi. Jadi pemberdayaan ini juga kita selipkan untuk materi-materi tentang kesetaraan gender. Suatu kali saya juga pernah dapat telepon dari salah satu suami pelaku IR yang mereka tidak terima kalau istrinya itu diajak pelatihan, istrinya diajak ikut pameran karena harus meninggalkan rumah, sedangkan mereka beranggapan perempuan itu hanya ada di rumah, perempuan itu mengurus rumah, gak usah ikut-ikut mencari nafkah seperti laki-laki. Jadi dia protes, dia nggak terima kalau kalau istrinya itu diajak kegiatan di luar rumah. Itu pernah saya dapat telepon dan diancam nggak usah ajak-ajak istri saya lagi untuk kegiatan-kegiatan seperti itu gitu. Untuk mengatasi masalah itu, akhirnya saya melakukan pendekatan secara personal kepada suaminya. Saya jelaskan tujuan dari kegiatan pemberdayaan ini apa, supaya suaminya juga tidak membatasi kegiatan perempuan selain hanya mengurus rumah.
alhamdulillah suaminya mengerti, walaupun sesekali juga saya mengingatkan untuk para istri-istri tersebut bahwa kalaupun beraktivitas di rumah jangan lupa untuk segala pekerjaan yang di rumah itu tetap dikerjakan, tetap diselesaikan, baru kita melakukan aktivitas di luar. Harapan saya untuk seluruh perempuan yang ada di Kabupaten Rembang ini merasakan manfaat, merasakan sentuhan, merasakan hadirnya pendampingan untuk usaha-usahanya, supaya bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Rembang.